Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan dua kenikmatan, yang mana dua kenikmatan ini tidak diberikan kepada umat lain selain umat Nabi Muhammad SAW, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau yang sampai saat ini masih istiqomah memperjuangkan Islam secara kafah. Nah, teman-temanku sekalian, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membuka cakrawala pemikiran dan menambah rasa kepedulian di dalam diri. Coba deh teman-teman semua lihat situasi dan kondisi yang terjadi pada hari ini. Apakah itu menggambarkan kita sedang baik-baik saja atau malah sebaliknya? Nah, teman-temanku sekalian, jika dilihat fakta hari ini, sungguh miris jika diceritakan, sungguh tragis jika melihat kejadian, dan sungguh kata-kata puitis pun tak mampu menggambarkan peliknya keadaan. Ditambah lagi dengan pandemi yang melanda, kesengsaraan, kemiskinan, dan juga kelaparan itu menerpa siapa saja. Dan juga kejahatan itu terjadi di mana-mana. Apa maksud dari perkataan saya ini? Maksudnya adalah kamu dan aku, kita adalah pemuda, yang mana pemuda itu adalah tonggak peradaban. Pemuda itu adalah agen perubahan, dan di tangan pemudalah estafet kepemimpinan selanjutnya diserahkan. Di tangan para pemudalah itu penentu masa depan yang akan datang. Maka dari itu, sudah seharusnya sebagai pemuda kita peduli dengan keadaan yang terjadi pada hari ini. Dan sudah seharusnya sebagai pemuda kita memikirkan solusi apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki negeri ini. Nah, teman-temanku sekalian, namun sangat disayang-sayang, para pemuda hari ini sangat jauh dari apa yang diharapkan. Para pemuda hari ini masih banyak yang hanyut dan terlena oleh keuuan pacaran. Para pemuda hari ini masih banyak yang gaya hidupnya itu dibaluti oleh kehedonisan. Dan para pemuda hari ini itu banyak yang memiliki akhlakles. Apa itu akhlakles? Minimnya akhlak. Dari lisan-lisan mereka keluar kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. Bahkan kata-kata itu keluar dari mulutnya pemuda yang konon katanya berpendidikan. Nah, bukan cuma itu, mereka juga tidak malu mengupload goyangan-goyangan yang seharusnya tidak pantas untuk diperlihatkan di khalayak ramai. Dan itu dengan bangga mereka men-share-nya di sosial media mereka. Nah, waktu mereka itu banyak tersita oleh kesenangan-kesenangan dunia yang itu sifatnya sia-sia, yang mana itu sama sekali tidak ada gunanya. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yas'ala an khamsin. An umrihi fima afnahu, an shababihi fima aballahu, wa an mali min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa madza amila fima 'alim." Yang artinya tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat kelak di sisi Robnya sampai ia ditanya tentang 5 perkara, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan akan kemana ia membelanjakannya, dan tentang apa yang sudah ia amalkan dari ilmu yang ia dapatkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, teman-temanku sekalian, perlu dipahami bahwa kondisi pemuda hari ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita itu sangat jauh bedanya dengan para pendahulu kita. Contohnya siapa? Contohnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini pada masa mudanya sudah Rasulullah SAW utus ke Madinah untuk menjadi duta Islam. Bahkan beliau menjadi duta Islam pertama. Dan beliau, lewat perantara beliau, Madinah menjadi negara Islam, dan dari Madinahlah
tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Bahkan Islam sampai menjadi negara adidaya yang menguasai 2/3 dunia. Hebat bukan? Contohnya siapa lagi? Contohnya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih itu pada umur 8 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Dan pada umur 21 tahun beliau memenuhi bisyarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjadi panglima terbaik yang akan meruntuhkan dan menaklukkan kota adidaya, yaitu kota Konstantinopel. Mereka adalah orang-orang hebat. Masa mudanya dipenuhi dengan kegemilangan. Sepak terjangnya itu menghiasi indahnya peradaban. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Padahal kita diberikan potensi yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama memiliki akal, kita sama-sama memiliki hati, kita sama-sama memiliki pendengaran. Tapi kenapa peradaban kita sangat berbeda jauh dengan mereka? Mereka adalah generasi emas, sedangkan kita saat ini dalam keterpurukan. Ternyata ada satu hal yang membedakan kita dengan mereka, yaitu mereka sangat memahami untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Dan hal ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi mereka sadar betul bahwa mereka diutus ke dunia ini, atau mereka dilahirkan ke dunia ini, itu untuk menjadi Abdullah. Apa itu Abdullah? Hambanya Allah. Sebagai seorang hamba, sudah sepatutnya menuruti perintah Tuhannya dan menjauhi apa yang Tuhannya larang. Maka dari situ, mereka mempelajari hukum-hukum Islam. Dan hukum-hukum Islam ini, itu mengatur seluruh lini kehidupan. Sehingga mereka mempelajarinya juga dengan secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, yang artinya, hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Kalau bahasa Jawanya mah secara kabeh. Nah, jadi mereka itu mempelajari hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Dan bukan cuma mempelajarinya saja, mereka juga menerapkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, hal yang mereka lakukan ini juga disebut sebagai kepribadian Islam. Kepribadian Islam itu adalah memiliki pola pikir Islam dan memiliki pola sikap Islam. Nah, jadi teman-teman, jika kita ingin menjadi seperti mereka, maka sudah seharusnya kita memiliki kepribadian Islam. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.